Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, kematian Wayan Mirna Salihin hingga kini masih menjadi misteri. Sejumlah fakta terkuak selama sidang terdakwa Jessica Kumala Wongso berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari sidang perkara meninggalnya Wayan Mirna Salihin, kami mencatat 6 fakta menarik yang terkuak di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berikut sejumlah fakta tersebut. Pertama, ketika jenazah Wayan Mirna Salihin disemayamkan di rumah duka Darmais, Jessica tidak datang. Kepada adik kembar Mirna, Sandi Salihin, Jessica beralasan tidak datang karena ia sakit dan masuk rumah sakit. Hari besoknya kan saya ke rumah sakit Darmais kan, dan dia bertanya kepada saya hasil, dia tanya, Jessica tanya saya terus hasil otopsi Mirna apa, otopsi Mirna apa, saya nggak jawab. Tapi saya cuma jawab, kenapa kamu nggak datang ke rumah duka? Saya jawab, terus dia bilang dia lagi di rumah sakit katanya. Tapi kenapa nggak saudara jawab apa hasil otopsi? Karena belum tahu hasilnya, itu tanggal 7. Iya, saya masih ada SMS soalnya. Iya. Terus yang saya bingung, dia mau datang, dia bilang dia sakit, lagi dirawat di rumah sakit. Tapi dia nggak sebutin rumah sakitnya di mana. Saya pengen tahu apakah dia ada sakit asma beneran atau gimana gitu. Atau dia bohong, saya nggak tahu. Saudara tanya juga di rumah sakit mana? Iya, saya pengen tahu dia rumah sakit mana saat soal itu. Iya, ingin tahu, tapi saudara buat SMS di rumah sakit mana, Jessica dijawab? Iya, dia jawabnya rumah sakit Sunter. Tidak dijawab? Nggak, dia nggak jawab rumah sakit, dia cuma jawab rumah sakit Sunter. Kedua, setelah kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica pernah mengirim tautan berita dari salah satu media online nasional kepada adik kembar Mirna, Sandi Salihin, tentang kopi beracun yang diimpor dari Vietnam ke Indonesia. Mengenai link yang saya kirim ke Sandy, seingat saya media sudah mengangkat berita tersebut, makanya ada link tersebut. Jadi saya kirim ke Sandy, karena saya juga penasaran kenapa, ada apa dengan kopi itu atau ada apa dengan Mirna. Ketiga, resepsionis Cafe Olivier, Aprilia Cindy Cornelia, bersaksi terdakwa Jessica telah membawa 3 paper bag dan menaruhnya di atas meja 54. Ukuran ketiga paper bag tersebut lebih tinggi daripada gelas kopi Vietnam yang diminum Mirna. Tadi Anda bilang ada 3 paper bag terdakwa taruh di atas meja dan disusun, itu ya? Nah, itu. Pada saat sampai di meja 54, di meja 54 itu banyak space atau ruang-ruang kosong lain nggak tidak untuk menaruh paper banyak bag? Karena sofanya itu kan sofa modelnya setengah lingkaran itu kan, itu cukup luas untuk naruh tas. Cukup, jadi untuk di sofanya sendiri masih bisa untuk naruh tas, untuk naruh paper bag masih bisa? Masih bisa Pak. Di atas meja ada barang-barang apa saja? Ada kayak pajangan promo, ada centerpiece kayak vas bunga, sama buat salt and pepper, terus udah seperti itu. Itu tingginya seberapa? Pajangan-pajangan itu apakah setinggi paper bag? Enggak. Tidak setinggi paper bag ya? Untuk minuman Vietnamese Ice Coffee, pernah lihat ya gelasnya? Iya. Itu tingginya segimana? Kalau misalnya untuk ice, seperti jengkal? pasang foto tadi, kalau untuk ice. Tapi kalau untuk yang nggak ice, yang hot agak kecil. Oke. Lebih tinggi paper bag atau lebih tinggi gelas? Paper bag Pak. Lebih tinggi paper bag ya? Keempat, dalam persidangan, pegawai Cafe Olivier Marlon Alex Napitupulu bersaksi saat mengantarkan koktail yang dipesan Jessica. Di meja telah tersedia es kopi Vietnam yang belum diminum dan belum diaduk
namun sedotannya sudah berada di dalam gelas. Hal itu dinilai tidak lazim dengan standar penyajian menu minuman di Cafe Olivier. Jadi ketika saya mengantarkan koktail, itu di meja itu sudah tertata. Jadi situ sudah ada paper bag 3, ada kopi, itu sudah ada pipet di dalamnya. Sudah ada pipet Iya. yang sedotan itu? Iya, Bukan keadaan terbungkus dengan semacam tisu begitu, bukan? bukan. Jadi gelas kopi itu masih utuh. Gelas kopi itu masih utuh, Masih utuh? belum diminum. Belum diminum? Iya, jadi Tapi sudah ada kopinya ya? masih standar lah. Masih standar, Pak. Masih standar. Penyajian, tapi hanya yang berbeda adalah sedotannya itu udah di dalam, tapi pembungkus untuk bagian bibirnya masih terbungkus. Masih terbungkus? Ya, Tapi biasanya ya, itu sedotan itu ya. masuk di dalam gelas itukah atau diletakkan di tatakan meja atau di piring atau tempatnya khusus untuk itu? Itu standarnya tidak boleh server atau pelayan lain pun yang memasukkan sedotan itu ke dalam, kecuali customer itu sendiri. Karena dalam keadaan standarnya itu harus ada di luar. Kelima, pegawai Cafe Olivier lainnya, Agus Triono, bersaksi ia merasa aneh melihat minuman kopi Vietnam yang tersaji di atas meja 54 telah berubah warna. Saya sebenarnya muterin table dulu itu, Pak. Saya muterin table. Sebenarnya saya ngeliat itu kopi warnanya udah berubah. Itu yang menarik. Iya. Saudara sempat melihat kopi itu Iya. berubah setelah sudah datang korban atau sebelumnya? Sudah datang. Sudah datang. Kalau saya ngelihatnya, Saudara lihat sudah datang. udah ada bertiga itu, Pak. Sudah diminum. Nggak tahu kalau masalah diminum, Pak. Pokoknya saya muterin table, saya ngeliat ada yang aneh, saya muter, saya bisikin teman saya, si Rosi itu. Kak, tolong lu lihat table 54, itu ibunya minum jamu kunyit. Saya ngomong begitu sama teman saya. Oh, ulangin. Kak, itu table 54, ibunya minum jamu kunyit ya? Tapi sambil bercanda aja gitu, Pak. Saya berdua, akhirnya teman saya itu yang saya bisikin, dia maju sedikit. Gak lama itu korban udah tiduran gitu, Pak. Jadi dia... Nah, biasanya ada enggak ciri-ciri kopi seperti yang saudara lihat tadi kejadiannya di Olivier? Nggak pernah, Pak. Tidak ada? Nggak ada. Jadi menurut saudara ketika melihat itu kok mencurigakan, kopi itu ada kekuning-kuningan, itu saudara memang mempunyai perasaan begitu? Saya pikir itu jamu kunyit, Pak. Kopinya udah habis, diganti jamu kunyit, saya pikir. Jadi itu. Saya langsung saya bisikin ke teman saya kan. Jadi saudara pikir yang ditambah begitu ya, kunyit ya? Iya. Nah, ini Jessica. Keenam, dalam rekaman CCTV yang diputar di persidangan, Jessica terlihat diam. Padahal hampir semua pegawai Olivier Cafe, Hani, dan sebagian tamu kafe menolong Mirna yang tidak sadarkan diri. Iya, banyak. Di saat ini Anda memperhatikan nggak pada saat itu? Memperhatikan Jessica tidak? Memang posisinya pada saat itu di luar meja kah? Tadi kan sempat Anda bilang kalau di samping Mirna. Iya, awal pas kejadian, awalnya masih di dekat sana. Setelah itu tidak di dalam, saya tidak memperhatikan atau mungkin tidak dekat saya atau gimana. Baik, Anda di mana? Di sebelah Mirna. Tetap berada di dalam situ ya, tidak terlihat. Iya, bangun Tetap di saya situ. panggil Mirna. Saya selalu di sebelah Mirna. Anda tahu kenapa pada saat itu Jessica diam saja, hanya diam berdiri di sana? Saya tidak memperhatikan dia di sana, malah saya baru tahu.